Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Maulidarni, guru SMP Negeri 1 Tangsi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, serta implementasinya di sekolah. Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai sebuah taman. Taman yang berarti sebuah tempat bermain yang teduh, tenang, dan tentunya menyenangkan. Anak-anak senantiasa gembira berada di taman. Mereka dengan senang hati menghabiskan waktu di taman. Guru ibarat petani. Petani hanyalah menanam benih tanaman, kemudian memelihara dengan memberikan pupuk, membasmi hamanya, dan hasilnya tetaplah tanaman tersebut. Petani memelihara tanaman tersebut dengan memberi pupuk, mengelola tanahnya agar lebih subur, sehingga menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Guru ibaratnya petani yang berseragam dan hanya berusaha dengan segala kompetensi yang dimilikinya untuk membantu, mendidik, membimbing ke arah yang lebih baik dalam hal kompetensi, kemampuan, dan keterampilannya, serta pola pikir yang kritis. Tentu kita tidak asing lagi dengan trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yang memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, agar anak didik memiliki perilaku yang baik pula. Kemudian yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yaitu membangun semangat. Berarti, bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Kemudian yang ketiga, tentu tidak asing dengan Tutwuri Handayani, yaitu memberikan dorongan. Guru di belakang harus memberikan dorongan kepada muridnya, karena terkadang murid kekurangan motivasi dalam belajar. Implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah dan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid merupakan sebuah proses untuk mendorong murid agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid tersebut. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid, memungkinkan murid untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta murid selalu tertantang untuk dapat berpikir kritis. Pendidikan menuntun kodrat anak. Pendidik menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak karena berbeda anak, berbeda pula cara memperlakukannya. Yang kedua, kodrat zaman. Pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Kemudian, dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21.
Menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru harus mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yaitu melalui bimbingan dan juga literasi. Menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya juga bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada marching band ataupun drum band, kemudian kegiatan pramuka, dan kegiatan keagamaan. Pembiasaan karakter dan budi pekerti, yaitu dengan membiasakan ataupun membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, membaca Yasin bersama, kegiatan tausiah, dan kemudian juga kegiatan bakti sosial, saling membantu sesama. Kemudian menerapkan pembelajaran yang variatif dan memanfaatkan teknologi. Implementasi selanjutnya yaitu dengan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tantangan dan solusi yang kita hadapi dalam implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Pendidikan harus menyesuaikan dengan zaman sekarang yang semakin canggih dan serba teknologi. Sebagai pendidik, harus terus bersikap terbuka dan terus-menerus belajar untuk meningkatkan kompetensi, baik melalui pelatihan, seminar, dan salah satunya pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua, moral, akhlak, budi pekerti yang semakin berkurang, sehingga menuntut kita sebagai pendidik untuk terus menuntun dan memberi teladan, dan membiasakan untuk melahirkan karakter yang baik. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan hanya di sekolah saja, tetapi dalam keluarga, orang tua juga sangat dituntut untuk memberikan teladan, tuntunan, dan pengajaran. Dalam hal ini dapat disampaikan ketika adanya pertemuan antara pihak sekolah dan wali murid. Kemudian yang keempat, mengajar dengan ikhlas, pantas, cerdas merupakan hal yang sangat penting, dimulai dari diri kita sendiri untuk menghasilkan generasi teladan dan berkarakter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat untuk terus bergerak, memberikan perubahan dalam pendidikan.